Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Ibu Mutia dari SD Negeri 2 Petakelor. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar kita diberi kesehatan dan pemahaman apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Bunda berdoakan mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang kedua adalah pakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Oleh karena itu anak-anak jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah, coba siapkan dulu modul dan alat pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Adapun materi pada hari ini adalah meliputi bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. 2. Menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 4. Membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. 5. Mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. 6. Memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepuk tangan dengan percaya diri. 7. Menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, bersyukur memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahi orang tua yang memiliki sikap kasih, peduli, sayang, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar, kira-kira gambar mereka sedang apa yang mereka lakukan ya? Iya, 1 gambar, ada gambar anak sedang menyapu halaman. Yang kedua adalah gambar anak sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Nah, kira-kira gambar apa ya? Iya, betul, yaitu gambar membantu orang tua di rumah. Gambar yang kedua adalah menghormati kedua orang tua. Nah, membantu orang tua dan menghormati orang tua adalah suatu kewajiban. Kita sebagai anak, kita harus melakukan kewajiban, harus membantu dan menghormati orang tua. Sekarang anak-anak, tadi Bunda sudah mengatakan bahwa itu merupakan suatu kewajiban. Apa itu kewajiban ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, kewajiban ada 3, yaitu 1. Kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, dan kewajiban di masyarakat. Yang kita pelajari hari ini adalah kewajiban kita di rumah. 1 yaitu membantu, diantaranya adalah kewajiban membantu orang tua. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Amati gambar berikut. Di situ ada gambar apa? Ayo coba, siapa yang tahu gambar apa itu? Oke, betul, itu ada gambar orang. Ya, ini ada gambar anak dan ibu sedang meluapkan kasih sayangnya, yaitu berarti disayangi orang tua. Terus gambar yang kedua, gambar apa ya coba? Oh ya, oke.
ini ada gambar kita makan bersama dengan keluarga, yaitu mendapatkan makanan yang seimbang. Nah, anak-anak, dari gambar ini, anak-anak disayangi orang tua, mendapat makanan yang seimbang. Maksudnya apa makanan seimbang itu? Makanan yang seimbang itu makanan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dari sini, disayangi orang tua, mendapatkan makanan yang seimbang, itu merupakan hak dari anak-anak sebagai anggota keluarga. Nah, apa itu hak ya? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Hak ada 3 jenis, yaitu hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Hak di rumah diantaranya adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak bermain, dan hak mendapatkan kesehatan, dan hak mendapat pendidikan. Coba sekarang anak-anak buka halaman buku tema kita, halaman 1. Ya, coba kita caca bersama-sama. Di situ ada gambar Siti dan keluarganya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Coba, kemarin Bunda sudah memohon kepada anak untuk membawa peralatan seperti gunting, menyiapkan gunting, lem, dan kertas lipat. Nah, sekarang di situ ada gambar di layar. Nah, gambar apa itu? Nah, di situ ada gambar Siti, ada gambar ibu, dan ada gambar ayah. Dia duduk di teras depan rumah. Nah, sekarang buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Tulis di buku tugas kalian ya. Tulis dengan rapi. Sekarang kasih, coba halaman berikutnya, yaitu kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan gambar teks kasih sayang di rumah. Nah, garis bawahilah kalimat saran yang kamu ketahui. Nah, dari teks ini, anak-anak tadi kan sudah tahu kewajiban dan hak anak-anak sebagai anak di rumah. Anak pun di sini nanti anak-anak harus menggarisbawahi mana itu yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu tidak semuanya bisa terlaksana, apalagi kewajiban. Nah, untuk itu kalau kita selalu menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka kita harus apa? Harus memberi saran kepada mereka yang tidak melaksanakan haknya. Nah, apa kalimat saran itu ya? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat. Kalimat saran digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri-cirinya apa? 1. Berbahasa yang santun. 2. Ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, dan hendaknya. Menggunakan kata baku.
Di sini ada contoh gambar kalimat saran, ya. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada permasalahan. Dalam gambar ini ada suatu permasalahan. Permasalahannya kira-kira apa ya anak-anak ya? Oke, dia membuang sampah di sungai. Nah, sekarang dari gambar ini buatlah kalimat saran. Adalah kalimat sarannya bagaimana? Nah, nanti kamu bisa kamu tulis di buku tulis kamu. Dari bacaan teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah, dan tulis dari situ anak-anak tadi sudah suruh membarisbawahi. Nah, sekarang kamu tulis kan kalimat saran yang seharusnya Siti lakukan. Hak Siti adalah mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Kalimat sarannya yaitu, kalimat saran yang menunjukkan kewajiban adalah sayangilah ayah ibumu. Nah, dari sini anak-anak semua dari mendapatkan perawatan ayah ibu, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, dapat bercerita kepada ayah ibu, dapat perhatian ayah ibu saat belajar, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, ini anak-anak coba nanti kamu ada tugas ya dari Bunda, kerjakan di buku tulis kamu. Misalnya nanti kamu ada kesulitan, mintalah bantuan kepada ayah atau ibu atau anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk melaksanakan kewajiban tidak semua orang bisa ya. Kita harus memberi saran. Saran-saran itu bisa dilakukan seseorang, itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 minggu, ada. Nah, sekarang di sini Siti sedang mengamati kalender. Nah, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Nah, dari situ tadi kita akan belajar bilangan kemungkinan, yaitu dari jumlah hari belajar Siti yaitu 365 hari. Terus hari belajar Siti di sekolah 250 hari. Terus hari belajar Siti di rumah 115 hari. Dari mana 200 dan 115 ini? Nah, dari sini anak-anak ya, kan tadi Bunda sudah mengatakan bahwa kita akan belajar bilangan kemungkinan ya. Dari 365 hari itu penjumlahan dari Siti belajar di sekolah dan Siti belajar di rumah. Dari sini anak-anak bisa melakukan belajar di sekolah. Siti belajar, anak-anak bisa juga di sini. Nanti anak-anak kerjakan di sini. Berapapun angka yang ada di sini dan di sini, hasil dari bilangan 1 di sini dan kolom yang di sini harus penjumlahannya harus sama dengan 365 hari ya. 250 ditambah 115 hasilnya berapa? 365 hari. Di sini pun anak-anak juga bisa melanjutkan berapapun jumlahnya asalkan hasilnya adalah 365 hari. Amati gambar cerita tentang hari belajar Siti. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Nah, anak-anak sekarang buatlah sendiri, anak-anak bukan Siti, tetapi tulis nama anak-anak sendiri di buku kalian. Berapa jumlah hari belajar anak-anak dalam 1 tahun. Nah, terus di sini belajar hari anak-anak di sekolah. Terus di sini ditulis belajar hari anak-anak di rumah bersama orang tua. Nah, anak-anak
tadi anak-anak sudah belajar dari awal hingga akhir. Anak-anak, apa saja tadi yang kita pelajari? Nah, yang satu adalah tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua adalah kalimat saran. Yang ketiga adalah bilangan kemungkinan. Dari situ kita sudah belajar dengan berbagai macam pelajaran. Marilah kita tutup dengan kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Bunda kirim salam kepada kedua orang tua kalian karena telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa keberkahan bagi anak-anak kelak nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.